Puji Tuhan, selamat pagi. Pagi semua. Bagaimana istirahatnya tadi malam? Kurang nyenyak? Baik ya, puji Tuhan. Semua kita di Ruteng ini lagi rasa kedinginan semua. Ini entah tubuh saya mulai merosot atau karena memang cuaca di luar dingin. Memang dingin ya? Oh, berarti saya sehat. Kalau semua kita rasa dingin berarti kita semua sehat. Puji Tuhan, dan oleh kemurahan Tuhan kita boleh bersyukur dong hari ini, sebab Tuhan masih boleh waktu, kesempatan buat kita semua untuk kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam ibadah raya di minggu yang kedua. Ini suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Kalau saya melihat di beberapa tempat ya, di luar negeri khususnya, kalau tidak salah ada umat Kristen yang dalam beribadah saja mereka sulit. Di Medan masih demo-demo soal ibadah. Di negeri kita masih beberapa tempat ibadah saja tidak leluasa. Tapi kembali lagi saya melihat bahwa kita anak-anak Tuhan, gerejanya pada khususnya ya akan mengalami hal-hal demikian, akan mengalami hal-hal yang sudah Yesus sampaikan 2000 tahun yang lalu, bahwa aniaya tidak lepas dari pertumbuhan gereja yang sempurna. Karena untuk menuju gereja yang sempurna, tidak bisa tidak, gereja harus melalui pemurnian. Salah satunya aniaya, dan itu kita harus amenkan. Itu sebabnya kenapa di banyak tempat orang Kristen sekalipun menghadapi aniaya, yang keluar dari mulut mereka hanya puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Karena ngerti firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, di saat kita masih ada sebagaimana kita ada, kita sehat, kita masih diberi waktu, kesempatan untuk beribadah, ayo kita pergunakan waktu-waktu ini untuk senantiasa mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mau lanjutkan materi saya pada minggu lalu, dan saya ingin membacakan kembali ayat pokok kita minggu lalu, karena saya sangat menyesal sekali video atau video minggu lalu itu tidak bisa ditampilkan karena rusak filenya, entah kenapa tidak bisa ditayangkan. Padahal sudah di prepare sedemikian rupa, ternyata waktu mau di upload nggak bisa. Dan ini saya juga tadi pagi mencoba untuk memperbaiki, tapi memang kapasitas saya terbatas untuk hal-hal seperti ini. Jadi apa adanya, hari ini juga saya live streaming langsung dari YouTube dan tidak pakai aplikasi yang ketiga. Kalau hanya dari YouTube kayaknya gambarnya agak miring, itu terputar. Tapi ya sudahlah, yang penting ada videonya, begitu. Nanti kita edit lagi. Bapak Ibu, Injil Lukas pasalnya yang ke-16. Saya mau baca ayat pokok kita yang kemarin, karena minggu ini juga kita masih dalam tema yang sama, lanjutkan tema yang lalu, minggu lalu. Dan ayat pokok kita Lukas pasal 16 ayat 9, saya baca sekali lagi, mengingatkan kita lagi. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan apa Bapak Ibu? Mamon yang, sekali lagi, mamon yang, kuatkah suaranya? Mamon yang
Ya, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu atau kita semua diterima di dalam kemah abadi. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia tidak akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kita baca sama-sama alinea terakhir 2, 3. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bawa kita memahami dulu satu hal yang penting juga, bahwa dunia yang kita tempati ini udah jatuh dalam dosa. Amin. Atau saudara punya pemahaman lain soal dunia ini? Yang sepakat dengan saya, dunia ini sudah jatuh dalam dosa, coba angkat tangan. Ya, semua kita pasti setujulah. Termasuk kita yang ada di dalam dunia ini. Kita oleh dosa putus hubungan dengan Allah. Tapi oleh kemurahan, melalui Kristus di kayu salib, Allah merancang suatu karya yang hebat, yaitu Allah memulihkan hubungan manusia dengan Allah itu sendiri melalui Kristus mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu, saya mau bawa saudara memahami hal begini. Dosa mengakibatkan, saya tidak bicara soal maut ya, saya tidak berbicara soal hukuman, tapi dosa mengakibatkan manusia menjadi berdosa, dan apa yang dilakukan manusia cenderung diselewengkan, cenderung tidak untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita harus akui itu fakta. Itu akibat dosa. Betapa hebat dosa ini. Dan Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kita semua yang hadir pada ibadah pagi hari ini, kalau kita tidak punya semangat, tidak punya upaya atau sungguh-sungguh untuk mau mengatasi dosa ini, segala sesuatu yang kita lakukan pasti tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Itu warna dari dosa. Kalau kita menyadari ini, tentu sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen harus lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri mengatasi dosa, siapa kita sih? Kita nggak akan mampu. Kita nggak akan bisa. Setan itu licik. Setan itu piawai. Dia ahlinya untuk menyesatkan orang-orang benar. Dia ahlinya. Dia pakar di soal ini. Kalau hanya dengan kekuatan kita, kepintaran kita nggak mungkin untuk sanggup menang atas segala tipu daya kuasa kegelapan. Nggak mungkin menang.
nggak mungkin sanggup menghadapi itu semua. Padahal yang dirancangkan oleh Tuhan sebelum kejatuhan Adam dan Hawa adalah manusia hidup indah, nyaman di dunia ini. Itu rencana Allah, itu tujuan Allah, menciptakan dunia dengan segala isinya. Yang indah-indah itu dari hari pertama sampai hari terakhir, hari ke-6 dia menciptakan manusia dan alam. Itu semua tujuannya untuk kita, manusia, pada awalnya. Tapi kita tahu peristiwa di Taman Eden, kejatuhan manusialah yang mengakibatkan apa yang Tuhan siapkan, sediakan itu rusak. Rusak akibat dosa, kesalahan yang dilakukan manusia. Nah, sejak titik itu berjalannya waktu dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, manusia tidak punya kemampuan untuk datang kepada Allah dan hidup benar indah di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat konteks perjanjian lama, nabi-nabi diutus oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan secara khusus mewartakan firman Tuhan. Toh manusia pada hakikatnya karena dosa selalu menjadi seteruhnya Allah. Manusia tidak mampu. Hukum Taurat diturunkan supaya dari bangsa Israel, orang-orang yang ada di sekeliling bangsa ini bisa belajar mengenal tentang Allah. Tapi apa buktinya? Hukum diberikan, bukannya manusia taat, tapi malah melawan hukum itu. Masuk zaman Kristus, karena Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu, maka melalui pribadi Kristuslah sebagai contoh kita harus sempurna di hadapan Tuhan. Dan kalau kita bicara kesempurnaan, seperti topik tema besar kita di sepanjang tahun ini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka segala sesuatu dalam kehidupan kita orang Kristen haruslah kudus. Dalam berpikir harus kudus, dalam bertindak harus kudus, dalam segala aspek haruslah kudus. Artinya harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, termasuk dalam segala hal yang melekat dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya uang. Uang tidak salah. Siapa yang bilang uang salah? Uang tidak salah. Dan Tuhan juga mengkehendaki bahwa kita juga diberkati. Keinginan Tuhan salah satunya, perhatikan ya, salah satu keinginan Tuhan adalah kita orang percaya menikmati keberkatan di atas dunia ini. Menikmati dan menikmati segala sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang disiapkan dan disediakan oleh Allah. Tuhan izinkan uang itu ada untuk supaya kita menikmati segala sesuatu di bawah kolong langit ini. Tetapi sayang, karena dosa sekali lagi, kita manusia gagal. Manusia menyelewengkan. Manusia tidak mampu mengelola apa yang Tuhan percayakan. Dan bukankah ini suatu hal yang fatal jika hal-hal seperti ini tidak diwartakan dari mimbar gereja? Dalam segala perkara kita harus punya tujuan atau goal kita yang harus kita pahami adalah segala sesuatu yang kita miliki, yang kita lakukan, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan atau kudus, berkenan, indah di hadapan Tuhan. Bukankah kita hidup di tengah-tengah masa yang sulit, hari-hari yang jahat? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, minggu kemarin saya berkata bahwa di dalam gereja ada dua kutub, ada dua arus. Yang satu ekstrim kiri, yang satu ekstrim kanan.
Yang kiri berkata bahwa orang yang diberkati Tuhan, orang yang disertai Tuhan, tandanya bahwa dia harus makmur di dunia ini. Yang kanan berkata lain. Yesus ajarkan, mereka kutip ayat-ayat. Bukankah Yesus katakan bahwa kalau ikut Yesus, salib harus kita tanggung? Artinya dari pandangan ekstrim kiri ini berkata bahwa orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang hidup menderita di dalam Kristus. Dia harus meninggalkan segala sesuatu dan ikut Tuhan. Benar, itu ayat-ayat tidak salah. Itu ayat-ayat tidak salah. Sebab tidak mungkin firman Tuhan itu salah. Yang salah adalah pemahaman kita. Yang salah adalah bagaimana kita mengaplikasikan firman itu. Yang salah juga adalah pembicara-pembicara yang tidak melihat konteks secara benar, sehingga jemaat juga salah dalam mengaplikasikan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, minggu kemarin saya katakan bahwa kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, maka kamu diterima dalam kemah abadi. Saya membuat suatu kalimat contoh sederhana untuk kita pahami ayat ini. Saya katakan begini kemarin, Budi makan menggunakan sendok. Saudara tentu paham kalimat ini. Bagaimana jika kata menggunakan saya hapus? Maka kalimat ini akan berbunyi, Budi makan apa? Sendok. Aneh enggak? Ini Budi orang kaya apa coba makan sendok? Tapi jika kalimat ini kita masukkan kata menggunakan, Budi makan menggunakan sendok. Yang diterangkan adalah sendok ini hanyalah alat yang dipergunakan Budi untuk Budi bisa makan. Oke, kita aplikasikan ke ayat ini. Ayat 9 Lukas pasal 16. Dan aku berkata kepada, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, maka kamu diterima dalam kemah abadi. Kata menggunakan di sini memberikan makna terhadap mamon, bahwa mamon itu adalah alat yang digunakan oleh kita manusia untuk tujuannya apa? Kita mengikatkan diri, mengikatkan diri kita bersama Tuhan, mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi mamon adalah alat, uang adalah alat. Untuk apa? Untuk membawa kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan apabila mamon itu atau uang itu tidak dapat menolong kita lagi, kita tetap akan diterima di dalam kemah abadinya Allah, artinya di tempat kediaman Allah. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan mamon atau uang ini sesuai dengan penggunaannya yang diharapkan atau yang diinginkan oleh Tuhan. Saya katakan kemarin, bagaimana caranya supaya dengan mamon kita dapat mengikatkan diri kita dengan Tuhan? Sederhana, contoh yang saya angkat kemarin. Dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, uang yang ada dalam kehidupan kita, untuk kita dapat mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Saya contohkan kemarin, ada orang nggak di sekitar hidup kita yang perlu bantuan, yang perlu pertolongan, yang perlu belas kasihan kita, yang membutuhkan, kita berikan kepada mereka. Ada nggak orang tua kita yang lagi sakit? Ini juga bentuk ibadah kita.
Dengan itu kita memberikan uang berobat dan mama kita atau papa kita sembuh. Bukankah ini suatu hal yang menyenangkan hati Tuhan? Dan ini yang saya katakan, kita sedang mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Kita sedang mengikatkan persahabatan kita dengan Tuhan. Sebab itu yang Tuhan inginkan. Masih ada lebih uangmu, perhatikan pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang masih kurang? Kalau saudara dapat, lakukan itu dengan segenap hati. Itu cara kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Masih juga ada kelebihan berkat. Tidak salah saudara tanya, Om masih ada garam nggak di dapur? Om, kulkas masih ada isi nggak? Hai, ini cara kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Mamon, uang adalah alat. Alat untuk kita lebih hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang menjadi salah jika mamon atau alat ini kita pergunakan tidak pada fungsinya seperti yang Tuhan inginkan. Kita keberkatan lebih, kita pakai itu mamon untuk judi, kita pakai mamon untuk minum-minum mabuk sampai salah. Kita pakai mamon untuk pesta pora yang tidak jelas di luar sana, salah. Kita pakai mamon untuk pasang togel, salah sekali. Itu salah. Jadi yang pertama kita bicara mamon, perhatikan, bawahi, itu alat. Alat untuk kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Yang kedua, saya kemarin stopnya di yang kedua, itu pun singkat saya katakan kemarin. Kalau saudara perhatikan ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang kedua, minggu lalu saya katakan, mamon, uang adalah perkara kecil. Mamon, uang adalah perkara kecil bagi Tuhan. Dan itu bukan suatu hal yang utama, bukan suatu hal yang pokok. Maka sangat disayangkan jika dalam rumah tangga berantem hanya karena perkara-perkara kecil. Sangat disayangkan jika dalam pelayanan berantem rusak hanya gara-gara perkara-perkara kecil. Bukan itu yang utama. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Kita tidak akan dulu membahas perkara besar itu seperti apa, tapi kita persoalkan poin yang kedua. Mamon adalah perkara kecil, uang adalah perkara kecil, bukan perkara yang besar. Artinya bukan perkara yang utama. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya contohkan kemarin, sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, kalau saya tidak setia dalam perkara-perkara kecil seperti ini, itu akan menghancurkan saya secara pribadi dan akan merusak pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Maka dari itu, kalau saya tidak berani berbicara begini, itu sama halnya dengan saya menutupi dosa saya sendiri, menutupi kelemahan saya sendiri. Artinya saya membuka kesempatan untuk iblis bisa bercokol dalam hati saya, dan saya bisa menyelewengkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di tempat ini. Dan bukankah itu satu hal yang berbahaya? Jemaat yang diberkati, mari kita memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar, secara benar, agar supaya dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini,
benar-benar adalah kehidupan Kristen yang punya goal, yaitu ingin bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Sekali lagi, mamon, uang tidak salah, itu hanya alat. Saudara, setiap saat ketika saya dan beberapa jemaat ketika berdoa pagi maupun berdoa malam, ataupun saya pribadi berdoa dengan ibu gembala, selalu yang saya doakan, Tuhan berkati, sertai, pelihara jemaat Tuhan. Apa yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Limpahkan segala berkat Tuhan. Tetapi sebagai hamba Tuhan juga harus bisa mengingatkan kita bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita harap dipergunakan dengan baik dan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau masuk lebih jauh pada poin yang berikut, yang ketiga. Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Perhatikan ayat ini. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, apa sih maksudnya? Harta orang lain ini maksudnya apa? Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Harta orang lain yang dimaksud oleh Alkitab, kalau saudara merujuk lagi kepada perumpamaan tentang hakim atau bendahara yang tidak jujur dalam ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, saudara bisa pulang dan baca supaya bisa ngerti. Jadi harta orang lain di sini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah harta atau berkat yang ada di dalam Tuhan. Sedangkan siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Maksudnya merujuk kepada berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam kerajaan surga. Dan harta orang lain adalah harta mamon yang kan selama kita ada di dunia ini. Artinya begini Bapak Ibu. Dalam konteks ini, Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa kita ini hanyalah pengelola. Kita ini diberi mandat oleh Tuhan untuk mengelola. Kita ini adalah bendahara-bendahara yang Tuhan percayakan untuk mengelola harta mamon yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita bendahara. Kita mengatur segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita terkait mamon ataupun uang, itu adalah berkat dari Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita kelola selama kita ada di dunia ini. Nah, kalau kita yang dipercayakan gagal, ya kan? Gagal mengelola, gagal mengatur apa yang Tuhan percayakan selama kita ada di dunia, bagaimana mungkin kita akan menerima harta yang sesungguhnya, yaitu harta yang ada di sorga? Kalau kita tidak setia, saya pakai bahasa Alkitab, kalau kita tidak setia dalam perkara mengatur uang, mamon selama kita ada di dunia, dalam arti kita menyelewengkan mamon itu tidak sesuai pada penggunaan seperti yang Tuhan inginkan, bagaimana mungkin kita akan dipercayakan hal-hal yang besar yang tersimpan di sorga? Tangkap nggak ini? Jadi kita ini bendahara-bendahara. Saya juga bendahara yang dipercayakan Tuhan dari berkat yang sudah berikan sama saya dalam ibadah, dalam persembahan, dalam persepuluhan, dalam korban-korban yang lain. Saya harus bisa mengelola ini, mengatur ini, menempatkan mamon, menempatkan uang pada tempat yang benar, dikelola secara benar, dikelola secara baik, agar supaya ketika Tuhan lihat saya benar mengatur keuangan,
benar mengelola mamon, maka pada akhirnya saya akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Harta yang sesungguhnya yang Tuhan siapkan di sorga akan juga dilimpahkan atau dipercayakan dalam kehidupan saya. Nah, kalau saya gagal, tidak mungkin saya menerima harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya di mana? Di surga. Petrus katakan bahwa Allah menyediakan berkat dalam kehidupan kita yang tersimpan di surga. Mengat dan karat tidak dapat merusaknya. Jadi dalam konteks, dalam poin ketiga ini, Alkitab atau Tuhan Yesus hendak mau mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi bendahara-bendahara yang baik, pengelola-pengelola yang baik dalam mengelola mamon, dalam mengelola apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita harus dapat mengelola itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita sudah tidak benar menyalahgunakan mamon, mengarahkan mamon kepada hal-hal yang tidak berkenan, mana mungkin Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar adalah hal-hal yang lebih ajaib dari perkara-perkara yang kecil. Jadi yang ketiga, kita harus menjadi bendahara, pengelola yang baik. Kita bukan pemilik, ingat itu. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita bukan milik kita. Itu oleh kemurahan Tuhan, Tuhan percayakan untuk kita kelola. Kita bukan pemilik loh, ingat. Karena segala sesuatu yang melekat, yang kita dapatkan dari hasil kerja kita, itu karena Tuhan percaya dalam hidup kita. Oh, si A ini mampu mengelola 10 talenta. Oh, si B ini mampu mengelola 20 talenta. Tuhan akan percayakan itu. Jadi kalau Tuhan percayakan apapun dalam hidup kita, kelolalah itu. Karena kita bendahara-bendahara, pengelola-pengelola mamon yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mungkin saudara protes, Om, masa saya bukan pemilik, Om? Saya kerja loh, Om. Itu tanah atas nama saya, itu bangunan atas nama saya, itu BPKB atas nama saya. Iya, benar. Selama saudara hidup, saudara dan saya hidup, maka itu jadi milik kita. Tapi kalau kita sudah mati, siapa jadi pemilik berikut? Anak kita. Iya, berarti bukan lagi, bukan milik kita lagi. Maka dari itu, apapun yang ada dalam kehidupan kita, kelolalah itu dengan baik. Hasil kerja keras kita, kelola itu dengan baik. Kembangkan usahamu, berkati keluarga kita, berkati pelayanan, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati orang-orang berkekurangan di sekitar kita. Itu cara kita mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Bukannya semua hanya untuk memenuhi hasrat, keinginan, nafsu kita. Bapak Ibu, bukti bahwa kita ini hanya dipercayakan, apapun yang kita miliki tidak menjadi milik kita selama-lamanya. Saya terberkati dengan apa yang Ayub katakan dalam kitab Ayub pasal pertama ayat 21. Coba buka ayat itu. Ayub 1 pasal 1 ayat 21. Alkitab katakan begini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Kalimat ini seringkali kita sematkan, ucapkan di saat ada keluarga, saudara, teman kita yang Kristen dipanggil pulang oleh Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Konteks kita mengucapkan ini terkait dengan kematian seseorang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat konteks kitab Ayub, peristiwa sebelum Ayub mengatakan ayat ini, peristiwa yang terjadi kita tahu kan. Segala harta benda Tuhan ambil seketika, diizinkan Tuhan hilang lenyap. Seketika
segala harta kepemilikan Ayub hilang lenyap, dirampas, dirampok, dijarah. Bukan hanya anak-anaknya yang meninggal, tapi segala sesuatu. Dalam keterpurukan, dalam persoalan yang besar, Ayub hanya berkata, Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan mau ambil, ya silahkan, karena itu Tuhan yang punya. Kita bukan pemilik. Jadi kalau Tuhan percayakan kita mamon, percayakan kita harta, percayakan kita uang, ayo kelola itu dengan benar. Kelola itu dengan benar. Kelola itu sesuai keinginan Tuhan. Kelola itu sesuai apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Bukan untuk foya-foya. Bukan hanya untuk memenuhi hasrat keinginan daging. Bapak Ibu, jadi sekali lagi kita ini pengelola, bendahara. Setiap pribadi kita adalah bendahara. Kita harus bisa mengatur, memanage mamon, segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita gagal kelola itu, kita sendiri yang menjerumuskan hidup kita. Kita sendiri yang menjerumuskan hidup kita pada kehancuran yang kekal. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, lalu saudara mungkin berkata, lalu Om, apa yang jadi milik kita, yang kita bawa sampai mati? Kira-kira ada enggak yang itu adalah kepemilikan kita, yang kita bawa sampai mati? Apa? Saudara lihat ayat, ada satu ayat yang menarik, saya boleh baca. Wahyu pasal 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat. Ini loh yang mestinya kita pahami. Ini yang menjadi milik kita, yang akan sampai ke sorga. Wahyu 21 ayat 27. Alkitab katakan, tapi tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam sorga maksudnya, sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di mana? Ya, yang miliknya hanyalah itu akan kekal abadi. Itu yang akan kita bawa sampai mati, sampai di sorga. Dan Tuhan akan melihat, akan memanggil kita sesuai nama kita. Makanya selama di bumi jangan ganti-ganti nama. Tuhan bingung, ini nama apa sebenarnya? Nama kita. Dan kalau saya melihat sedikit apa yang dikatakan Salomo dalam Amsal pasal 22 ayat 1, apa Alkitab katakan di sana? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Wow. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama itulah, nama adalah kepemilikan kita, milik kita sampai dalam kekekalan. Pengkhotbah pasal 7, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nama adalah hal yang kekal dalam hidup kita sampai di keabadian, karena Tuhan mencatat nama kita dalam buku kehidupan anak domba Allah. Oke. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga, kita ini bendahara. Kita semua ini bendahara, pengelola. Tuhan mempercayakan kita banyak hal untuk kita kelola dengan baik adanya. Yang berikut, Lukas pasal 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya mau ngomong begini yang keempat. Mamon itu hamba, bukan tuan. Tuan hanya satu, Allah kita yang hidup. Mamon bukan tuan.
Kalau kita jadikan mamon Tuhan, artinya Tuhan ini kan menguasai hamba, iya kan? Kalau kita jadikan mamon itu Tuhan, maka dia akan menjadi Tuhan yang sangat jahat dalam kehidupan kita. Ngerti ya? Karena kita hamba. Mamon Tuhan, uang Tuhan, kita hamba. Dan kalau posisi ini terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan jadi jahat. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Bukan uangnya yang salah, tapi sikap hati kita yang mesti kita perhatikan. Kalau mamon kita jadikan Tuhan, maka mamon ini akan membawa kita kepada kehancuran. Tapi yang benar, kita harus jadikan mamon sebagai hamba kita. Kita yang mengelola itu, kita yang atur mamon itu, bukan mamon yang atur kita. Boleh setuju nggak dengan hal ini? Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau mamon kita jadikan hamba, artinya kita tuannya, kita pengelolanya. Wow, apalagi pengelola itu adalah orang yang takut akan Tuhan, maka segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu akan menjadi indah, karena segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya hanya untuk menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama dan menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan. Karena kita Tuhan, kita yang mengatur mamon itu, bukan mamon yang ngatur kita. Kalau uang yang ngatur kita, wah, kita akan jadi rusak. Karena Alkitab katakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena kalau kita memposisikan diri kita sebagai hamba, sekarang kita mau mengabdi, mau tunduk kepada siapa? Kalau kita posisikan diri kita sebagai hamba, kita mau mengabdi, mau berbakti, mau menundukkan diri kita kepada siapa? Kepada mamon atau kepada Tuhan? Kan nggak bisa kita mengabdi kepada dua tuan. Om, saya bisa kok om. Nggak akan bisa. Kita pasti akan lebih setia kepada yang satu dan mengabaikan yang satu. Nah, masalahnya kita hidup di dunia, Tuhan tidak kelihatan. Yang kelihatan ini mamon. Yang fakta di depan mata ini mamon, uang. Tuhan itu nggak kelihatan. Maka otomatis tabiat kita akan lebih condong membawa kita tunduk kepada apa yang kita lihat ketimbang apa yang kita tidak lihat. Contoh, ada banyak perempatan lampu merah di luar sana. Kalau tidak ada polisi yang jaga, kita lurus-lurus aja kadang-kadang. Om kok ngomong begitu? Ya, saya juga pernah lakukan itu, makanya saya tahu. Tapi kalau ada polisi, kita nggak mungkin lakukan terabas lurus, ditilang kita. Nah, seandainya Tuhan kelihatan, maka pasti kita akan lebih condong untuk tunduk dan taat kepada Tuhan, karena dia kelihatan. Masalahnya dalam kehidupan kita manusia ini, hati kita ini kan licik, Alkitab katakan. Jadi mari kita posisikan diri kita, memposisikan mamon sebagai hamba, bukan tuan. Harus hamba dia, kita yang arahkan dia, kita yang kelola itu, kita yang bawa itu mamon, bukan mamon yang bawa kita, bukan uang yang kelola kita. Kita yang harus menjadi pengelola atas mamon. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Jadi mamon itu adalah alat, mamon itu adalah perkara kecil, dan mamon itu bukan tuan tetapi hamba. Jadi hal-hal ini harus kita catat baik, kita ingat baik. Karena kalau kita berbicara mamon, Yesus sendiri yang mengajarkan hal tentang mamon. Berarti Yesus tidak alergi dengan mamon, Yesus tidak alergi dengan harta, Yesus tidak alergi dengan uang. Tetapi yang Yesus mau adalah bagaimana kita menempatkan hal-hal ini seperti yang Tuhan inginkan ketika dia percayakan sesuatu hal dalam hidup kita. Lukas pasal 8, kita lihat bukti firman Tuhan. Lukas 8 ayat 1 sampai ayat 3. Saudara perhatikan. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan apa? Injil kerajaan Allah.
ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, ayatnya yang kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, ayat 3. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan mamon. Yesus enggak alergi, artinya Yesus enggak menentang. Buktinya Yesus terima pelayanan dari wanita perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan ini karena sudah mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, dilepaskan dari roh jahat. Mereka melayani Yesus dan murid-murid Yesus dengan kekayaan mereka. Coba kita menerima hal ini. Jangan dulu kita lihat dari sisi teologisnya, dengan akal pikiran kita. Dari hal ini memberikan pengajaran bahwa Yesus tidak anti dengan uang. Buktinya Yesus menerima pelayanan dari wanita-wanita ini. Yesus sangat senang malah. Murid-muridnya juga tidak menentang tindakan dari wanita-wanita ini ketika datang melayani Yesus dengan murid-murid, dengan kekayaan mereka. Bapak Ibu, jadi kita melihat di sini bahwa mari kita tempatkan uang, tempatkan mamon, segala sesuatu yang melekat dalam hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Seperti yang Allah ajarkan. Seperti yang Alkitab mau untuk kita lakukan. Tidak ada yang salah dengan kekayaan, tidak ada yang salah dengan uang, tidak ada yang salah dengan harta benda. Asalkan itu kita peroleh dengan kerja keras kita peroleh dengan kita banting tulang, kita peroleh dengan kerja yang giat. Tidak ada yang salah untuk saudara miliki semua itu. Tidak ada yang salah. Sekali lagi, saya sebagai gembala Malal senang sekali kalau saudara boleh diberkati. Dan memang itu doa yang harus disampaikan kepada Tuhan. Tidak ada yang salah. Buktinya Yesus menerima pelayanan dari wanita-wanita yang sudah diberkati, ditolong, dipulihkan dengan harta yang mereka miliki. Yesus menerima pelayanan mereka dengan sukacita. Jadi sekali lagi, tidak ada yang salah dengan kekayaan, tidak ada yang salah jadi orang kaya, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kita punya catatan penting, yaitu mengelola segala sesuatu seperti yang Tuhan inginkan. Nah, disinilah persoalannya. Dapatkah kita melakukan itu? Mampukah kita melakukan itu? Bapak Ibu, waktu berjalan terus. Saya sedikit mungkin memberikan beberapa catatan buat kita, untuk kita dapat renungkan terkait dengan topik kita hari ini. Kalau kita bicara uang atau mamon dalam tema kita di sepanjang minggu, ada satu pertanyaan yang sederhana yang coba saya persoalkan. Apakah kita bekerja untuk uang? Halo? Apakah kita bekerja untuk uang? Iya Om, kita bekerja untuk uang. Oke, saya terima jawaban itu. Seandainya itu ada, muncul dalam hidup kita. Tapi ingat, saya kembali lagi, uang hanya alat. Uang hanya alat untuk membawa kita sampai kepada tempat tujuan. Ingat ya, uang hanya alat. Kalau pertanyaan ini saya tambahkan, saya ubah sedikit, saya bawa begini. Tujuan kita hidup di dunia ini mau kemana? Mau ke surga. Jadi kalau kita bekerja hanya untuk uang, hanya sampai kepada alat, maka kita tidak akan sampai ke surga. Tapi bekerjalah supaya kita sampai ke surga. Bagaimana sampai ke surga? Dengan alat yang Tuhan percayakan. Apa itu? Mamon. Uang itulah alat kita. Kita mau ke Kupang,
Kita harus naik pesawat. Kita tidak mungkin ketika sampai di Kupang tetap tinggal di pesawat. Pesawat itu hanya alat untuk membawa kita sampai ke Kupang. Kalau kita hanya bekerja untuk uang, berarti kita hanya akan sampai kepada alat dan tidak sampai kepada tujuan. Tapi marilah kita bekerja untuk sampai kepada tujuan. Dengan bekerja kita mendapatkan berkat. Dengan bekerja kita memiliki berkat. Tuhan percayakan banyak hal. Nah, ketika alat itu sudah ada di tangan kita, dengan alat itulah kita bawa diri kita sampai kepada kemuliaan yang Tuhan inginkan. Ingat, uang itu bukan tujuan, tapi uang itu alat. Alat yang akan membawa kita sampai kepada ketujuan. Amin. Jadi ini hanya bicara soal mindset sebenarnya. Hanya berbicara tentang bagaimana kita memahami apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sesuai yang Tuhan inginkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang bekerja, ada banyak orang Kristen yang tidak memahami bekerja ini untuk apa. Kalau kita lihat lagi konteks di Taman Eden, ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di tengah-tengah taman, Allah berkata, kelolahlah taman ini. Kata kelolah atau mengerjakan, avodah, itu memiliki makna to serve. To serve, melayani. Itu sebabnya Sunday service. Pelayanan, melayani Tuhan di hari Minggu, bekerja di hari Minggu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bekerja dengan cara apa? Beribadah, berbakti, kebaktian, menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau saya sedikit bawa ini lebih luas, pekerjaan saudara termasuk ibadah di dalamnya. Tapi jangan kebablas berpikir kalau begitu nggak usah masuk gereja, yang penting bekerja. Salah. Tapi artinya adalah dengan bekerja kita beribadah kepada Tuhan. Dengan bekerja kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan bekerja kita diberkati. Dan dengan berkat itulah alat yang kita dapat dari Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan yang Tuhan inginkan. Hal yang berikut yang mungkin dapat kita renungkan dan kita persoalkan. Apa tujuan keuangan dalam kehidupan kita? Tujuan keuangan dalam kehidupan kita itu apa? Kalau saya catat beberapa hal yang perlu mungkin kita bisa saling berbagi, share hari ini. Tujuan keuangan bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kalau saudara tujuan saudara mendapatkan uang hanya untuk memuaskan keinginan daging, itu akan membahayakan kehidupan rohani kita. Tapi semestinya segala sesuatu yang Tuhan percayakan, hal keuangan yang Tuhan percayakan adalah dengan uang, dengan mamon, kita dapat mencapai tujuan-tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dengan mamon, dengan uang yang Tuhan percayakan, kita harus melayani tujuan-tujuan Tuhan, agar supaya dalam diri kita Tuhan dipermuliakan. Kita kalau balik lagi ke hal-hal yang tadi, dengan membantu sesama, dengan memberkati orang tua. Contohnya, kita diberkati. Kita mau beli mobil, bisa asal kita mampu. Tapi kalau nggak mampu ya janganlah. Jadi kita harus mengerti dan bagaimana tujuan finansial atau keuangan dalam kehidupan kita. Yang berikut, yang ketiga, yang terakhir yang saya mungkin bisa bagikan, share dalam kehidupan kita. Terkait dengan uang, kita harus memiliki rasa cukup. Walaupun memang ini sifatnya sedikit subjektif, karena ini masing-masing orang berbeda. Masing-masing orang rasa cukupnya berbeda dengan orang yang lain. Rasa cukup seseorang berbeda dengan rasa cukup seseorang yang lain. Itu sebabnya saya katakan walaupun ini subjektif, tapi tidak mengapa kita saling berbagi. Rasa cukup itu penting dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita nggak punya rasa cukup, pengendalian diri, buah roh yang terakhir, pengendalian diri,
Sekali lagi, bisa menjerumuskan kehidupan kita, rohani kita bisa rusak. Bapak Ibu, saya membaca beberapa biografi dari orang-orang terkenal. Contohnya seorang penulis buku rohani. Kalau saudara pernah baca bukunya, karena bukunya sudah diterbitkan dalam berbagai macam bahasa dan sudah dicetak berapa juta kopi, saya kurang tahu. Rick Warren dalam bukunya Purpose Different Life, saya punya ada bukunya, saudara bisa pinjam. Itu sudah terjual jutaan kopi di seluruh dunia. Saudara tahu dari setiap buku Rick Warren mendapatkan royalti $5 per buku. Nah, saudara bisa kali, kalau hanya 20, misalnya berapa buku gitu, 1000 buku kali $5, itu berapa uang yang dimiliki Rick Warren. Tapi saudara tahu apa yang dia lakukan? Semua royalti yang dia miliki, dia sumbangkan ke panti-panti asuhan, ke badan-badan amal dunia, dan dia tidak menerima sedikit pun dari royalti buku yang dia tulis. Kenapa? Karena dia sudah menemukan apa yang kita katakan rasa cukup. Rick Warren sudah menemukan apa yang dikatakan orang rasa cukup. Walaupun ini sifatnya berbeda satu dengan yang lain, tidak sama setiap kita, subjektif, tidak sama setiap kita. Ada satu tokoh investor, apa namanya, Warren Buffett. Siapa yang nggak kenal orang kaya ini? Dia temukan rasa cukup. Kenapa? Dengan harta yang bergelimpangan, Buffett sampai hari ini hanya tinggal di rumah tuanya yang ada di kampung. Sekalipun dia punya kesempatan untuk bisa memiliki segala sesuatu, tetapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia sudah menemukan rasa cukup dalam hidupnya. Yang buat Facebook, siapa namanya? Mark. Saudara lihat, kemana-mana kalau tidak dalam acara formal atau resmi, hanya pakai jeans dan kaos oblong. Iya kan? Walaupun saya nggak tahu Mark Zuckerberg ini agamanya apa, saya nggak tahu. Rick Warren juga saya nggak tahu dia mau Kristen atau apa, saya nggak tahu. Tetapi orang-orang ini sudah menemukan arti rasa cukup, sehingga segala sesuatu yang mereka miliki tidak menyilaukan mereka untuk membawa hidup mereka sesuka-sukanya mereka, tapi malah mereka menjadi berkat atas dunia ini. Dengan apa yang mereka miliki, mereka sebarkan untuk menjangkau atau memberkati orang-orang. Rasa cukup itu penting. Kalau kita tidak punya sifat rasa cukup, apapun yang kita miliki tidak akan pernah rasa cukup. Bapak Ibu, kita renungkan hari ini. Orang yang tidak memiliki rasa cukup dalam hidupnya cenderung tidak akan bisa bersyukur. Tapi orang yang bisa menemukan rasa cukup dalam hidupnya dengan apa yang Tuhan percayakan, maka dalam dirinya akan mengalir ucapan syukur yang besar. Hanya orang yang dapat menempatkan mamon atau uang sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Orang yang dapat menempatkan mamon sebagai hamba dan bukan tuan, orang itu juga akan bisa menemukan apa itu rasa cukup. Dan memang ini subjektif. Sekali lagi, setiap kita akan berbeda-beda, tapi intinya, temukanlah rasa cukup itu dalam diri kita. Cukup untuk membiayai sekolah anak, cukup untuk membeli mobil, cukup untuk membeli rumah, cukup untuk membeli pesawat, cukup untuk membeli saham, cukup. Nah, itu dia, cukup. Iya kan? Cukup. Makanya saya katakan cukup itu bervariasi, tergantung orang per orang. Bapak Ibu, kita lanjutkan minggu berikut. Tapi hal-hal tentang uang yang dapat saya bagikan selama minggu kemarin dan hari,
Kiranya ini dapat menjadi catatan dalam kehidupan kita, bahwasanya uang itu bukan akhir, tapi itu alat untuk membawa kita kepada akhir hidup yang berkenan. Uang itu bukan Tuhan, tetapi kita harus jadikan dia hamba. Uang itu harus kita yang kelola, bukan uang yang mengelola kita. Dengan demikian Bapak Ibu, kita akan dapat hidup berkenan indah di hadapan Tuhan. Miliki uang yang banyak tidak salah. Kita berkelimpangan harta tidak salah. Kita diberkati ini dan itu tidak salah. Tapi yang harus kita miliki adalah bagaimana kita mampu mengelola segala sesuatu dengan baik. Karena kita adalah pengelola. Kita adalah bendahara yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola kepunyaannya. Nanti topik ini saya akan sempurnakan ketika saya berbicara tentang mamon. Ini akan terkait lagi. Dan minggu depan saya akan coba bicara soal mamon. Dan minggu terakhir saya akan berbicara tentang persembahan dan persepuluhan. Hal-hal yang lagi hangat dibahas di luar. Hal-hal yang lagi banyak membingungkan orang Kristen di luar. Sehingga banyak orang Kristen yang berkata, si A yang benar, si B yang benar, gereja A yang benar, gereja B yang benar, pendeta A yang benar, pendeta B yang benar. Ingat, kita harus kembali kepada apa yang dikatakan Alkitab. Inilah dasarnya. Alkitablah sebagai fondasi kita untuk kita bisa berkata, ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan, ini yang manusia inginkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir pagi hari ini pasti menangkap sesuatu hal yang indah. Lakukan itu, agar supaya dalam segala sesuatu kita kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita kudus, indah dan layak di hadapan Tuhan. Tutup Alkitab saudara.